Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Tata Negara Pak Tommy ingin mengerjakan tugas evaluasi tengah semester untuk mewawancarai 2 narasumber serta menjelaskan pemikiran Hans Kelsen terkait apa itu lembaga negara, dan berikutnya akan dimulai dengan perkenalan kelompok. Jadi perkenalkan, nama saya Bayu Aga Prasetyo dengan NIM 13122000121. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Erda Fadian Arsi dengan NIM 13122000096. Perkenalkan, nama saya Heru Wijanarko dengan NIM 13122000126. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Septiani Vinana Bella Sofia dengan NIM 13120000097. Perkenalkan, nama saya Maharani Azandra Zazkia Putri dengan NIM 1312200133. Perkenalkan, nama saya Vina Mile dengan NIM 131200103. Ini kami akan melakukan sesi wawancara terkait dengan lembaga negara menurut masyarakat awam. Yuk. Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Jadi gini, saya mau nanya nih, menurut kakak lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara ya, organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan ya, seperti MPR, DPR, MK. Mungkin ada lagi? Sebagai penghubung antara negara dan masyarakat sih. Itu kan menurut kakak ya. Kalau menurut Hans Kelsen tuh nanti dijelasin sama temanku. Sini. Nah, Kak, yang menurut Hans Kelsen tuh dibagi jadi 2, Kak. Yang pertama itu, whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang ataupun lembaga apabila berfungsi menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Contohnya itu DPR. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah organ negara yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma. Nah, yang kedua nanti jelasin sama temanku. Bye. Sini. Tadi kan udah dijelasin yang pertama kan ya. Yang kedua ada her personality has a specific legal position. Pengertian pertama tersebut disempurnakan lagi bahwa organ negara dalam hal ini yakni tiap individu dapat dinyatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Ciri-ciri organ negara dalam pengertian kedua ini meliputi yang pertama, ada organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu. Yang kedua, fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif. Yang ketiga, karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara. Jadi gitu, Kak. Oh iya. Bisa dipahami, Kak? Oh, bisa. Baik, terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Terima kasih. Ya. Bye-bye. Baik, kembali lagi bersama saya Bayu Aga Prasetyo. Di sini saya bersama narasumber yang akan saya wawancarai mengenai apa itu lembaga negara dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Jadi boleh perkenalkan, Mas, namanya siapa? Boleh, nama saya Wiransori. Oke, saya izin untuk mewawancarai Masnya. Boleh. Terkait lembaga negara. Jadi pertanyaan pertama itu, apa sih lembaga negara menurut Masnya sendiri? Lembaga negara kalau menurut saya sendiri itu lembaga pemerintahan yang sudah mempunyai tugas dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang. Oh, jadi lebih ke arah memiliki wewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang. Iya. Untuk yang kedua, untuk bagaimana lembaga negara di Indonesia saat ini? Untuk lembaga negara di Indonesia ini, kalau untuk sekarang ini ya, yang menurut media-media ini ya kebanyakan emang susah untuk dikritik gitu. Dikritik. Atau kalaupun dikritik itu mereka itu merasa kayak itu pencemaran nama baik. Padahal ini kan itu kan anak-anak muda kan niatnya itu bagus untuk membenahi apa yang terjadi selama kinerjanya sih. Jadi kurang lebihnya begitu? Ya, kurang lebihnya begitu sih untuk tahun 2023 ini. Oh ya, terima kasih, Mas, Ya. atas waktu singkatnya. Jadi Sama-sama. kurang lebihnya seperti itu. Baik, sudah. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Erdava dan Arsi dengan NIM 13122000096. Saya di sini akan menjelaskan tentang dalam kaitannya dengan hierarki perundang-undangan. Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Hierarki artinya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami mengenai wawancara narasumber terkait dengan pemikiran Hans Kelsen. Jadi kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.